Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Anies Mata, memprediksi akan ada fenomena saling bongkar kasus atau dirty job menjelang kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Fenomena bongkar kasus tersebut akan mendominasi pemberitaan politik semua media selama 6 bulan ke depan hingga Pilpres digelar pada 14 Februari 2024. Menurut Anies Mata, fenomena bongkar kasus dalam Pilpres 2024 karena baca pres yang akan mengikuti kontestasi mengalami krisis ideologi, krisis narasi, dan krisis kepemimpinan. Perspektif efek dosa menurut Anies Mata sebenarnya tidak terkait dengan proses politik atau Pilpres 2024. Sebab Islam mengajarkan bahwa seseorang yang melakukan dosa membuat cahaya dalam hatinya menjadi meredup, hatinya gelap dan mengeras, serta menjadi orang yang kasar, kesepian, dan ketakutan. Anies Mata lantas mengibaratkan hal itu dengan jenazah yang ingin ditutupi dengan kain kafan, ternyata tidak cukup atau tidak bisa ditutupi dengan kain kafan tersebut karena telah dihinakan Allah akibat efek perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Di dalam politik, lanjut Anies Mata harusnya membawa kesadaran bahwa seseorang itu hendak takut kepada Tuhan untuk melakukan perbuatan dosa, bukan takut dikejar aparat penegak hukum. Anies Mata menambahkan, ada satu ulama yang menyatakan bahwa para pendosa yang melakukan perbuatan dosa hatinya akan dibutakan. Mereka dikategorikan dalam keadaan mabuk dan jika dibiarkan akan membuat kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan perspektif terjadinya konflik antar elit ini biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan antar elit sehingga membuat mereka saling bertengkar dan membuka rahasia atau membongkar kasus masing-masing. Anies berpandangan bahwa upaya saling bongkar kasus yang terjadi di Pilpres 2024 mirip dengan yang terjadi pada pemilu 2014 lalu, di mana ketika itu muncul kasus skandal Bank Senturi dan beberapa kasus besar lainnya. Dalam konflik antar elit ini, menurut Anies Mata tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya, sehingga akan menjadi sekedar gosip belaka. Sementara perspektif ketiga yang mengindikasi saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024 adalah indikator terjadinya krisis narasi atau ideologi. Fenomena ini tentu saja sangat menyedihkan karena kita sedang berada di tengah situasi krisis dunia dan di ambang Perang Dunia III antar kekuatan adidaya. Padahal situasi sekarang telah memaksa setiap negara untuk mencari peta jalan agar bisa bertahan bahkan bisa melakukan lompatan besar yang akan mengubah tantangan menjadi peluang. Sehingga untuk menenangkan situasi sekarang ini, pilihan senjatanya daripada menggunakan ideologi akan lebih baik memilih dosa atau dirty job. Sebab calon pemimpin itu ada success story yang bisa diceritakan dan juga tidak punya mimpi besar yang bisa meyakinkan orang. Terakhir, perspektif teori Tumit Asiles juga akan digunakan sebagai upaya untuk saling bongkar kasus jelang Pilpres 2024. Teori ini adalah mencari titik kelemahan lawan agar menang Pilpres. Melihat hasil survei yang dilakukan lembaga survei saat ini ditemukan fakta bahwa ada emosi dalam setiap proses pemilihan selain ada harapan. Efek ketakutan ini juga digunakan dalam Pilpres di Amerika Serikat. Anies Mata mengatakan terpilihnya Donald Trump dan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat karena menggunakan ketakutan orang dengan pendekatan teori ini.